Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an melalui riwayat-riwayat para ulama tafsir. Melanjutkan daripada ayat yang kemarin, yakni surat Al-Baqarah ayat 231. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa al-ayah. Ayat ini menjelaskan secara parsial, kalau tidak digandeng dengan ayat sebelumnya, maka ayat ini berdiri sendiri membahas tentang hukum menjadikan agama sebagai candaan, sebagai bahan bercandaan. Atau di dalam redaksi lain disebutkan hukum guyonan atas agama. Jadi mencandai agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian semua konteks perkawinan suami, kalau lepas konteks ya semua umat manusia, semua umat muslim. Janganlah kalian semua menjadikan ayat-ayat Allah sebagai candaan, sebagai bahan gurauan, atau sebagai hal yang remeh atau meremehkan ayat Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian semua atas nikmat Allah yang diberikan kepada kalian semua. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih, dan Al-Qur'an juga hikmah-hikmahnya yang diturunkan oleh Allah kepada kalian semua sebagai bahan nasihat, sebagai bahan nasihat. Wattaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah bahwasanya Allah atas segala sesuatu adalah zat yang maha mengetahui. Langsung mawon merujuk ke asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat ini. Satu riwayat menjelaskan, niki masyhur di dalam kitab tafsir, bahwasanya ayat ini turun karena ada satu insiden pada peristiwa perang Tabuk. Jadi pada zaman Nabi Muhammad, umat Islam mengalami banyak perang, salah satunya adalah perang Tabuk. Di dalam perang Tabuk ada insiden yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini.
Yang menjadi perdebatan itu ayat ini dulu baru insiden atau insiden dulu baru ayat ini. Niku diperdebatkan oleh ulama. Pada saat itu pada perang Tabuk ada orang-orang munafik nggih. Ada orang-orang munafik yang napa nggih menjadikan Rasulullah sebagai bahan candaan. Niki sudah lebih dari yang dikatakan sebagai keterlaluan. Bukan menjadikan candaan napa manusia biasa, tapi Rasulullah yang dijadikan candaan. Saat perang Tabuk tersebut si napa orang-orang munafik itu, orang munafik kan diketahui belakangan. Jadi orang-orang munafik yang mengikuti perang sebagai pasukan Kanjeng Nabi niku mengatakan hal-hal yang menyinggung Rasulullah. Wakilah menyinggung para sahabat. Di antara perkataannya adalah ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butuna. Tidak pernah saya melihat penutur wahyu. Penutur wahyu niku tentu utusan Allah nggih, utusan Allah. Arghabu butunan, yang sangat besar perutnya besar. Diejek Nabi Muhammad, wakilah para sahabat, nanti nopo perbedaan maknanya dijelaskan selanjutnya. Tidak pernah saya melihat penutur wahyu yang besar perutnya. Wala akdzabu al-sunan, dan banyak berbohongnya. Wala ajbana indal liqa'i, dan lebih pengecut ketika mendapati masalah atau pengecut ketika bertemu dengan musuh. Kemudian perkataan tersebut disanggah oleh sahabat, kadzabta walakinna munafik. Kamu telah berbohong, kamu telah mendustai Allah, mendustai Rasulullah. Bahkan engkau termasuk golongan orang munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Nopo? Yang pertama yang dipertanyakan, yang disinggung orang munafik niku sahabat apa Kanjeng Nabi sebagai qurra, sebagai penutur wahyu. Tentu yang paling berhak untuk menutur wahyu adalah Nabi Muhammad. Maka tidak mungkin salah apabila para sahabat saat itu dan ulama-ulama setelahnya memaknai bahwasanya orang munafik menyinggung Rasulullah. Napa nggih? Menjadikan Rasulullah sebagai bahan candaan. Akan tetapi apabila dimaknai sebagai para sahabat itu juga tidak salah. Kenapa? Karena napa? Berdasarkan ayat 129 surat Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika al-ayah. Yang intinya Nabi Ibrahim niku berdoa agar wahyu Allah niku diteruskan oleh para utusan. Yang mana para utusan ini kemudian ada orang-orang yang diberi titah untuk meneruskan. Rasul terakhir Rasulullah mempunyai orang-orang yang diberi titah untuk meneruskan wewenang Rasulullah. Sinten niku sahabat, berdasarkan hadis ashabi kan nujum, bahwasanya sahabat-sahabatku itu sebagaimana bintang, dalam artian bintang sebagai petunjuk, sebagai petunjuk. Juga ulama, berdasarkan hadis Nabi juga, al ulama'u warasatul anbiya, bahwasanya besok setelah era sahabat yang meneruskan perjuangan Rasulullah dalam hal menyampaikan wahyu, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis, itu adalah ulama. Tentu ulama adalah orang yang memenuhi kriteria atau kualifikasi sebagai ulama. Tidak sembarang orang yang mengaku sebagai ulama. Di situ dijelaskan bahwasanya arghabu butunan. Kenapa kok orang munafik mengatakan Nabi sebagai arghabu butunan?
Dulu pernah ada pembahasan bahwasanya orang munafik niku seringkali menyinggung terkait nopo penyetoran zakat. Juga tentang pembagian harta rampasan perang. Harta rampasan perang niku ada yang namanya ghanimah, ada yang namanya fe. Kalau ghanimah niku hak masing-masing yang perang. Jadi misalkan saya ikut perang, kemudian saya membunuh 10 orang. Maka harta yang ditinggalkan 10 orang tersebut menjadi hak saya. Nah, karena saya yang membunuhnya, saya yang mempunyai kontribusi. Ada yang namanya fek. Fek niku harta tinggalan perang yang tidak bertuan. Jadi kita nggak tahu ini punya siapa, ini yang nopo, yang menumbangkan yang punya ini itu siapa. Akhirnya dikumpulkan menjadi satu, menjadi fek. Nah terkait pembagian fek, Nabi ini kan mempunyai banyak kriteria pembagian, dijelaskan juga di ayat yang lain. Lah orang munafik ini merasa mendapatkan sedikit. Nah, akhirnya mengatakan satu perkataan yang sangat menyakiti hati, samin kalbak yakulka. Niki perkataannya Abdullah bin Salul. Wahai umat Ansor, sahabat Ansor, kalian itu harus sadar, kalian telah menggemukkan seekor anjing. Yang dimaksud anjing itu Nabi Muhammad menurut Abdullah bin Salul. Ketika sudah gemuk, yakulka, dia akan memakan kalian. Maksudnya memakan itu menguasai. Toh Nabi Muhammad niku kan dalam pandangan orang munafik pendatang, nggih, pendatang. Pendatang kok menguasai. Ya. Local pride. Bahasane sak mangke nggih. Local pride niku. Jadi naturalisasi niku tidak diperbolehkan ya menurut kaum munafik. Kemudian wala akdzabu al sunan. Kenapa mereka mengatakan Nabi niku banyak berbohongnya? Pertama, orang munafik mengatakan bahwasanya Nabi mengaku sebagai keturunan Ibrahim niku hanya bualan, hanya bualan. Karena orang munafik niku rata-rata kan alumni Yahudi, rata-rata alumni Yahudi. Meyakini betul bahwasanya yang menjadi rasul dan menjadi nabi itu hanya keturunan Nabi Ibrahim. Dan sejauh pengetahuan mereka keturunan Nabi Ibrahim niku Bani Ishak. Bani Ishak, saudaranya Ismail. Yang kemudian Ishak niku ikut Nabi Ibrahim ya, ikut Nabi Ibrahim di tanah Palestina, tanah Israel. Atau di daerah Afrika juga. Arab sampai Afrika. Oleh sebab itu Nabi dianggap berbohong kalau mengaku sebagai Rasulullah karena dia tidak teridentifikasi sebagai keturunannya Nabi Ibrahim. Akhirnya kemudian ditelusuri Nabi Muhammad menyebutkan leluhur-leluhurnya sampai kemudian Aden. Dan Aden niku masyhur di kalangan orang Arab adalah orang Arab asli. Bukan pendatang. Apabila orang Arab asli itu maksudnya orang Mekah asli. Kalau Aden adalah orang Mekah asli, maka tidak diragukan bahwasanya Aden adalah keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Mekah niku sebelum Nabi Ibrahim niku enggak ada penduduknya. Tidak ada penduduknya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim tinggal di situ, terus melahirkan Nabi Ismail di situ, kemudian melahirkan peradaban di situ. Terus satu keturunannya yang paling masyhur adalah Aden, kemudian Manaf, kemudian turun ke banyak kabilah, ada kabilah Quraisy, ada kabilah galangane Abu Bakar niku nggih, galangan Abu Bakar dan lain sebagainya. Kemudian wala ajbana indal liqai. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul, juga pemimpin politik, juga pemimpin peperangan. Napa namanya? Komando napa jenderal peperangan. Maka sudah sewajarnya kalau seorang jenderal niku tidak di barisan depan. Kan ngonten nggih? Komando kok di barisan depan, nek terbunuh kan nggih strateginya hancur nanti.
Wong dicatur saja raja niku di belakang. Di belakang. Lah, pandangannya orang munafik, Nabi Muhammad sebagai pemimpin harusnya itu perang itu maju duluan. Maju duluan, pukul-pukulan duluan, pasukannya di belakang ya, di belakang. Bayangannya itu gitu. Tidak boleh Nabi Muhammad niku hanya merintah saja, hanya menyusun strategi saja. Itu tidak boleh. Harus berada di depan. Nah, orang Arab niku punya ciri khas nih. Niki kula nggih mboten paham. Yang jelas niku ada paman Nabi yang bernama Said Hamzah, juga sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib niku terkenal sebagai orang yang terkenal sebagai raja duel. Ketika duel niku nggak pernah kalah. Nah, kula riyen mboten paham maksudnya raja duel niku napa. Wong perang kan bareng-bareng nggih, mboten 1 vs 1. Ternyata di film Umar, niki kula mboten ngertos nggih, film Umar niku apakah sesuai sejarah persis napa mboten. Yang jelas di film Umar ketika melakukan peperangan, orang Arab niku punya tradisi sebelum bentrok niku ada duel dulu. 1 lawan 1, lawan tanding, 1 lawan 1, 1 lawan 2, 2 lawan 2, terserah pokoknya duel dulu. Nah, duel andalannya umat muslim niku nek mboten Hamzah, pasca wafatnya Hamzah niku Sayyidina Ali. Niku duel dulu 1 lawan 1, 1 lawan 2, 2 lawan 2, 1 lawan 3 dan Sayyidina Ali itu track recordnya nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Nah, bayangannya orang munafik, harusnya Nabi Muhammad tuh kayak gitu. Sebelum perang, duelnya itu jangan sahabatnya, Nabi yang maju. Yang Nabi maju. Nah, ini yang dianggap sebagai menjadikan Nabi sebagai bahan candaan. Kemudian dikritik oleh ayat ini bahwasanya janganlah menjadikan hukum-hukum Allah, termasuk hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah niku nggih Rasulullah, ulama, ya ayat-ayat Al-Qur'an, hukum-hukum Allah dan lain sebagainya. Karena nanti niku ayat Al-Qur'an niku ada 2 jenis. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah niku nggih napa? Al-Qur'an niku, sedangkan ayat kauniyah niku selain Al-Qur'an. Hadis, wujudnya Nabi Muhammad, adanya fenomena-fenomena, ada bintang, ada bumi, itu disebut tanda-tanda Allah yang bersifat kauniyah, yang bersifat kauniyah. Pun. Lah, oleh sebab itu, berdasarkan hal ini, kemudian ulama merumuskan bahwasanya bercanda atau mencandakan, menjadikan agama sebagai candaan. Termasuk agama niku mangke Gusti Allah, Rasulullah nggih, ayat-ayatnya, kemudian berentek-berentek ke para ulama, orang soleh, sampai kepada manusia pada umumnya, tidak memandang agama. Yang jelas menjadikan hal-hal tersebut menjadi bahan candaan niku ada 2 pendapat. Yang pertama niku kafir. Kafir. Orang yang menjadikan Allah sebagai candaan, maka seluruh ulama mengatakan kafir, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar. Orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai bahan candaan, kafir, tidak bisa diganggu gugat. Ada ulama yang mengatakan tidak, itu al-indiraj min haitsu halihima. Dilihat dulu kondisinya apa. Kalau yang dijadikan candaan niku Gusti Allah dan memang niatnya menghina. Karena candaan kali menghina niku kan tipis nggih, sulit dibedakan. Nggojloki karena pertemanan nggih, karena keakraban, karena nggojloki ngenyek niku kan tipis nggih. Sangat sulit dibedakan. Karena sulit dibedakan, maka siapapun boleh tersinggung apabila digojloki, ya bahasane lare pondok niku digojlok. Kalau keadaannya memang benar-benar mempercandakan Gusti Allah, maka langsung kafir, tidak bisa ditawar. Solusinya tobat, syahadat, menyesal dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau yang dibuat candaan niku sesama manusia, ulama,
Jangan ke situ dulu. Tapi kalau bercandanya itu sifatnya karena relaksasi. Nah, bukan karena bukan karena me, 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 menghina Gusti Allah. Tidak karena menghinakan Gusti Allah, maka itu ada dua potensi. Bisa jadi dosa besar, bisa jadi mubah. Bisa jadi mubah. Ya, kita lebih memilih dosa besar. Itu untuk hati-hati. Bisa jadi mubah. Misalkan Rasulullah ditanya, apakah ada penyakit menular? Rasulullah dengan ringan mengatakan tidak ada penyakit menular. Kemudian ada orang ini tuh bereksperimen, ada satu kandang hewan, terus dikasih satu sakit, akhirnya satu kandang sakit semua. Kemudian dia mengatakan, ya Rasul, ini buktinya bahwasanya penyakit itu pasti menular. Kemudian dijawab Nabi, oke, yang lain tertular oleh satu hewan yang sakit tadi. Nah, hewan yang sakit tadi tertular oleh siapa? Tertular oleh siapa? Akhirnya dia nggak bisa jawab. Lebih ngeri lagi, termasuk istihza, meremehkan agama. Niku sekarang niku ngetren. Ngetren. Semoga tidak tercap kafir nih. Misalkan ada satu penelitian yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah atau lafadz Muhammad. Tadi lafadznya Al-Qur'an, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi ila akhirih, itu adalah memang kalamullah seperti itu atau memang Muhammad membuat sendiri. Nabi Muhammad membuat sendiri. Niku perdebatannya sedang bergulir. Dan penulisnya tidak bisa menjawab ketika ditanya, maaf Prof, ini orang Indonesia, tapi kebetulan beliau niku mengajar di luar negeri. Kalau mboten salah niku ten Amerika. Tapi saya yakin beliau orang soleh, cuma tulisannya agak mengerikan ya, mengerikan. Beliau ditanya, Prof, maaf, jenengan menulis hal seperti ini, itu motifnya apa? Motifnya itu agar meneruskan tradisi intelektual dalam artian ngenten. Ketika Al-Qur'an niku disetatuskan sebagai lafadz yang diciptakan oleh Nabi Muhammad, maka Al-Qur'an adalah lafadz ciptaan makhluk. Karena itu lafadz ciptaan makhluk, maka seyogyanya orang yang berstatus sebagai ulama harus terus aktif berijtihad. Harus terus aktif memahami ulang Al-Qur'an, harus aktif menggali makna-makna Al-Qur'an yang belum ditemukan tanpa rasa sungkan. Kalau itu oke, karena kita meyakini bahwasanya ulama tafsir kita itu terus sampai sekarang berupaya untuk menggali makna-makna yang terkandung di dalam lafadz-lafadz Al-Qur'an. Maksudnya makna-makna itu yang mendekati kebenaran. Karena tidak mungkin menemukan makna yang sama persis dikehendaki oleh Gusti Allah. Pasti mendekati 90%, mendekati 80%. Maka jangan sampai ada pemahaman Al-Qur'an yang kebenarannya itu di bawah 50%. Jadi kebenarannya itu sangat jauh, akhirnya rentan sesat. Misalkan dulu ada orang yang mengatakan, nah ini termasuk bermain-main dengan agama. Dia mengatakan bahwasanya sholat itu berdasarkan ayat niku loh. Sholata li dzikri niku loh. Bahwasanya sholat itu untuk mengingat Gusti Allah. Kemudian dia memahami bahwasanya tidak usah sholat, cukup ingat Gusti Allah. Karena sholat niku tujuannya ingat Allah. Maka ketika sudah ingat Allah, tidak usah sholat. Nah ini kan bermain agama. Bermain-main dalam memahami agama. Yang ulama itu sepakat bahwasanya pemahaman itu kebenarannya mungkin di bawah 0%. Bukan hanya di bawah 50%, tapi di bawah 0%. Itu terlalu berani. Nah, ijma ulama bahwasanya perintah sholat itu tidak untuk mengingat Gusti Allah,
Tapi perintah sholat itu untuk melakukan sholat itu sendiri. Entah ingat Allah, entah tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bahwasanya ancaman orang sholat, ancaman neraka bagi orang sholat itu hanya bagi orang yang secara penuh melupakan sholat. Melupakan sholat niku bisa diartikan secara penuh lupa Gusti Allah atau meninggalkan sholat. Atau meninggalkan sholat. Sejak Allahu Akbar sampai salam, mboten ingat Allah sama sekali. Nah, niku ancamannya neraka. Atau yang lebih ringan, tidak hanya ingat Allah, tidak hanya lupa Allah, tapi lupa sholat. Jadi mboten sholat. Maka ancamannya itu neraka wel. Berdasarkan ayat itu difahami bahwasanya perintah sholat adalah melakukan sholat itu sendiri, bukan ingat Allah. Ingat Allah niku levelnya sudah ihsan, poin plus dalam beragama. Kok pundi niku? Tentang apakah lafadz Al-Qur'an niku lafadz yang diciptakan Gusti Allah atau lafadz yang diciptakan oleh Muhammad. Pertanyaan selanjutnya dari yang bertanya kepada profesor tersebut. Bisa jenengan cek nggih nanti asmone niku Prof Mun'im Sirri. Ini bukunya secara akademik bagus tapi bahaya. Kalau salah paham nggih berbahaya. Khawatir kita masuk di wilayah istihza, bermain dengan agama. Ancamannya kafir. Atau jenengan profesor ingin mendudukkan Al-Qur'an niku sebagaimana kitab suci yang lain. Nah, kita sebagai umat Islam meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah satu literatur tertinggi. Literatur tertinggi, tidak ada yang menandingi. Baik itu sesama kitab suci atau kitab-kitab atau literatur keilmuan yang lain. Nah, pertanyaannya tadi, apakah Al-Qur'an ingin disetarakan dengan itu? Ingin disetarakan dengan itu. Apabila disetarakan dengan itu, maka jawabannya ini, al-istihza'u bi ayatil tillah. Ancamannya kafir. Ancamannya kafir. Harus syahadat lagi. Atau yang ringan, min kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Dosa sangat besar niku meh kafir. Meh kafir. Karena kalau Al-Qur'an kemudian dimotifkan, disetarakan dengan literatur yang lain, apapun itu bentuknya, maka kita mengatakan bahwasanya levelnya Gusti Allah setara dengan makhluknya. Nah, ketika ditanyai oleh itu, ternyata prof tersebut tidak menjawab. Pertanyaannya di skip, mboten dijawab. Lah, akhirnya bergulir spekulasi, ini istihza apa tidak? Kalau istihza, maka na'udzubillah statusnya adalah kafir. Semoga saja mboten. Termasuk istihza tentang Allah yang terbaru. Niku orang yang viral belakangan ini nggih. Kalau sebut nama mboten napa-napa nggih. Wong beliau nggih bukan orang yang sangat berpengaruh. Guru Gembul, nggih. Jenengan ngertos nggih Guru Gembul nggih. Nah, beliau menantang umat Islam. Siapa yang bisa mengilmiahkan wujudnya Allah? Beliau menantang tersebut. Latar belakang dasar beliau mengatakan bahwasanya standar ilmiah niku harus indrawi, harus bisa diindra, bisa dilihat, bisa didengar. Nah, kan akhirnya kados niku kayak napa? Kayak tiang-tiang Bani Israel zamannya Nabi Musa. Arinallaha jahratan. Ya Musa, kami enggak percaya kalau Tuhanmu itu benar. Arinallaha jahratan, tampakkan pada kita. Kita kan juga pengen lihat. Kira-kira gitu. Kita kan juga pengen lihat. Dia meyakini itu. Dia meyakini bahwasanya ilmiah itu harus bisa diindra. Maka
berdasarkan kaidah ilmiah itu dia mengatakan bahwasanya wujudnya Allah itu tidak ilmiah. Maka kalau kita teruskan bahwasanya Allah juga tidak ilmiah kan. Allah itu tidak ilmiah, maka Allah juga tidak ada. Ini kan bahayanya kan gitu. Itu sangat dekat dengan istihza. Ya semoga saja tidak. Khawatirnya kan itu. Istihza dia tidak merasa, dia tidak terasa kalau istihza. Dan itu sering disindir oleh Gusti Allah. Wahum la yash'urun. Mereka bermain-main dengan agama sedangkan mereka tidak merasa. Tidak merasa. Sama dengan orang munafik tadi yang dengan Nabi Muhammad, ketika diadukan seperti itu, kemudian dia menghadap Nabi Muhammad, mereka mengatakan inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Maaf Kanjeng Nabi, kami hanya bercanda, kami hanya bermain. Pun ngelokno Kanjeng Nabi koyok ngonten. Nabi besar perutnya, banyak bohongnya, sangat pengecut. Ketika bertemu Nabi jawabannya, kami cuma bercanda. Kami punya bercanda. Akhirnya turun ayat ini. Dan ayat lainnya. Ada ayat lainnya niku yang berbunyi, kula potong mawon nggih. La kulla ta'tadiru. Piye nggih? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak alasan. Sungguh kalian telah disetatuskan sebagai orang kafir. Nah, ini perkataan ini ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat mungkin 66 nih, kayaknya 66. Kalau mboten 66 nggih 65. Monggo dicek. Surat At-Taubah ayat nek mboten 65 nggih 66. Kalau khawatir salah. Kalau khawatir salah. Niku mau la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak alasan. Sungguh kamu telah distatuskan sebagai orang kafir. Nah, takutnya guru gembul itu seperti itu. Ya, saya kan nggih pengen ini guru gembul tetap Islam nggih. Kan kasihan nek statusnya kafir mboten kerasa kan nggih neraka. Pun kembali lagi. Padahal kaidah ilmiah niku sampai saat ini niku diperdebatkan baik diperdebatkan ulama barat. Kalau ulama muslim sepakat bahwasanya kaidah ilmiah niku pertama ada dua kategori, ada yang rasional, ada yang logikal atau logis. Kalau rasional niku pengetahuan yang tidak bisa diindra, kalau logikal itu ilmu pengetahuan yang bisa diindra. Kalau di barat niku diperdebatkan, ada mazhab yang dua-duanya dipakai, ada mazhab yang hanya menerima logikal, hanya menerima ilmiah niku harus bisa diindra, diindra. Ini sing akhirnya muncul ilmu-ilmu eksak, niku mazhabnya yang kedua. Ilmiah niku harus bisa diindra. Kalau yang mazhab pertama, ilmiah niku tidak harus bisa diindra, niku nanti melahirkan ilmu-ilmu seperti ilmu filsafat, nonton niku, ilmu bahasa, atau ilmu teologi dan lain sebagainya. Semoga mawon kita sengaja atau tidak mboten sampai disetatuskan sebagai istihza. Yang mana nanti masuk dalam kategori ancamannya niku kafir. Tapi nek rilek mawon mboten napa-napa. Kados misalkan Sayyidina Ali ditanya, "Ya Sayyidina Ali, seandainya idza kusyifat ghita, apabila langit dibuka kemudian sampeyan ditampilkan fenomena-fenomena langit. Maksudnya fenomena langit niku diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan intan-intan langit, diperlihatkan Gusti Allah. Apakah imanmu bertambah?" Sayyidina Ali dengan santainya menjawab, "Ya tidak bertambah sama sekali." Ini kan bahasa guyon ya, bahasa guyon. Lau kusyifat ghita masdatu imanan. Seandainya langit dibuka tanpa tabir sedikit pun, maka iman saya tidak bertambah sedikit pun. Iman saya enggak akan bertambah. Iki kan bahasa bercanda nggih, bahasa bercanda. Tapi ternyata Sayyidina Ali niku mboten niat menghina, tapi niat mengagungkan Gusti
Allah. Kemudian dia melanjutkan, kenapa kok tidak bertambah iman saya? Karena tidak ada bedanya fenomena yang ada di dunia ini dan fenomena yang terjadi di langit. Kita menganggap fenomena langit itu menakjubkan karena kita jarang mengetahui. Kita nggak tahu sekarang malaikat itu ngapain, Lauhul Mahfud niku sedang nulis apa. Sekarang neraka niku bahan bakarnya sudah siap berapa tahun ya. Kita kan nggak tahu bentuk apinya bagaimana. Akhirnya seakan-akan hal-hal langit niku ajaib. Sedangkan menurut Sayyidina Ali, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menakjubkan. Bahkan sampai hal-hal yang setiap hari kita lihat. Kalau yang biasanya dianggap ajaib niku langit berbentuk Allah, ngoten nggih? Langit berbentuk Allah. Orang kecelakaan tidak luka sama sekali. Ajaib nih, sakti mandraguna. Tapi ternyata hal-hal yang biasa kita lihat itu juga hal yang ajaib. Misalkan lapar. Setiap hari kita lapar nggih. Setiap hari kita lapar. Tapi tidak menganggap itu ajaib. Padahal itu ajaib. Buktinya kita nggak tahu mekanisme lapar itu bagaimana. Dan kita tidak tahu lapar itu karena apa, mulainya kapan, kenyangnya kapan. Kenyangnya kapan. Itu kita nggak tahu. Misalkan tangan kalau kejedot apa sakit, itu kan hal yang ajaib. Cuma kita merasa itu hal biasa karena setiap kita kejedot pasti rasanya sakit. Contoh lebih jauh lagi, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini hal yang normal ya, hal yang normal. Tapi kalau bagi orang filsafat itu hal yang ajaib. Kenapa kok 1 tambah 1 secara konsisten selalu 2? Tidak pernah meleset nih, tidak pernah meleset. Ini yang membuat mekanismenya siapa? Yang membuat mekanismenya siapa? Itu kan hal yang ajaib, hal yang ajaib. Manusia nggak ikut urun. Kita tidak pernah ikut berkontribusi dalam menciptakan 1 tambah 1 adalah 2. Manusia hanya menemukan, ternyata 1 tambah 1 adalah 2. Hanya menemukan, tidak menciptakan. Nah, itu guyon-guyon yang sifatnya bisa mubah, bahkan bisa sunnah. Karena guyon tapi tidak menghina, tapi malah mengagungkan Gusti Allah, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralih ke guyonan atas niku apa? Manusia biasa. Bahwasanya kalau guyonan kepada manusia biasa, nih kula panjenengan guyonan-guyonan membercandakan manusia lain, niku ada 2 jenis. Kalau ancamannya jelas min kabair. Kalau memang niatnya menghina. Beda kalau keakraban. Ukurannya apa? Ya tradisi. Ukurannya tradisi. Sosial menganggap lafadz itu sebagai guyonan keakraban atau guyonan yang sifatnya mengejek. Nah, niku diserahkan kepada sosial. Nah, jenis pertama itu al-istihza'u bi ashkhasihim kaman yastahzi'u bi awsafihim al-khalqiyati awil khuluqiyati. Menjadikan orang lain menjadi candaan dari sisi sifat-sifatnya. Kedua, fisiknya. Atau kita lebih mengenal body shaming ya. Body shaming. Body shaming itu nggih haram. Pincang, nah misalkan gitu nggih. Napa? Kalau gada rencang niku celukan niku kenger. Karena dia nggak bisa, kepalanya nggak bisa lurus ke depan. Sama teman-temannya dipanggil kenger ya, dipanggil kayak. Ini kan body shaming. Niku dosa besar. Yang kedua, mengejek manusia karena taat beragama. Beragama. Kita sering mendapati kita punya teman, ada teman yang rajin ibadah kemudian diceluk Mbah Wali. Nah, ini memanggil Mbah Wali niki guyonan apa keakraban apa ngejek ya. Keakraban apa ngejek. Rata-rata anak pondok kok manggil temannya Mbah Wali niku ngejek. Ngejek.
Lapo sinau barang. Cek sregepe ya, cek srege. Niate guyon, tapi niku malah dianggap dosa besar karena mengolok-olok orang lain karena memegang agama. Lagi-lagi maaf nih, guru gembul. Guru gembul mengatakan bahwasanya santri itu nggak berguna. Orang yang belajar agama itu tidak berguna. Karena orang yang belajar agama ternyata tidak mempunyai kontribusi dalam peradaban. Beliau mengatakan seperti itu. Terus beliau membuka kolom. Yang ingin debat silahkan. Padahal gini, setiap orang itu mempunyai outputnya masing-masing. Tidak mungkin kemudian dokter, seorang dokter, dimintai pertanggungjawaban atas nuklir. Wahai dokter, kenapa kamu tidak membuat nuklir? Lah dokter kok disuruh buat nuklir, ngapain? Apalagi dokter gigi disuruh buat nuklir, ngapain? Mau ngobati pakai nuklir ya? Sakit gigi, tembak, dar. Ditembak pakai nuklir. Tidak mungkin orang yang ahli nuklir misalkan disuruh tanggung jawab atas pertanian. Oke, kamu ahli nuklir, tapi kenapa kamu tidak membuat alat yang bisa memajukan pertanian? Lah hubungannya apa? Bisa-bisa nopo sawah ditembak. Sawahnya dibom, sawahnya dibom. Nah itu kan namanya salah sasaran. Nah, orang yang belajar agama secara intens nggih, mboten yang secara umum. Kalau secara umum nggih, yang penting ibadahnya benar, bersosialnya benar, itu sudah cukup. Orang yang belajar agama secara intens sampai mempunyai gelar ustadz, kiai dan sebagainya, ya fokusnya ya di situ. Fokusnya bagaimana ilmu keagamaan ini berjalan, bagaimana umat-umat khususnya muslim itu bisa menjalankan amaliyah-amaliyah agama dengan senang, dengan rela hati. Tidak ada urusan misalkan kiai siapa dituntut untuk membuat dituntut untuk membuat penemuan medis, mboten. Malah enggak jadi menemukan penemuan medis. Temune niku napa? Suwuk. Suwuk model terbaru ya, suwuk model terbaru. Maka itu sangat salah sasaran karena setiap profesi, setiap spesialisasi niku dituntut memberikan sumbangsi sesuai keahliannya. Tidak mungkin ahli sosial kemudian dituntut membuat teknik perminyakan. Ya tak ada hubungannya, enggak ada hubungannya. Malah enggak bisa. Orang pertanian misalkan Pak Giri, ahli pertanian dituntut membuat mesin pengeboran minyak. Yang ini mboten ngatasi. mboten ngatasi. Maka harus berpikir adil. Adil. Mungkin nggih niku mawon sing saged kula sampaikan. Intinya bercanda atas nama agama kalau spesifikasinya Gusti Allah dan Nabi Muhammad maka ancamannya kafir, tidak bisa ditawar. Menjadikan Allah, menjadikan Muhammad sebagai bahan bercandaan yang sifatnya menghina. Tapi kalau sesama manusia, niku ancamannya dosa besar. Kalau spiritnya, niat, motifnya itu menghina. Semoga kita diberi kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati ilaihi fala wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.